Pak Irfan tadi menyinggung tentang ketidaksiapan orang tua Ya. ya di rumah ya untuk menjadi tenaga pendidik. Ya. Nah, kalau di satuan pendidikan sendiri, ini apa nih yang timpang ini? Nah, di Ya. masa sekarang ini. Yang pertama di satuan pendidikan sendiri, bagaimana kepala sekolah melakukan mobilisasi guru-guru kita untuk memberikan pembelajaran secara belajar dari rumah. Ya. Nah, pada saat kepala sekolah menyuruh melakukan kreativitas dan sebagainya, terutama melalui online, melalui daring, mereka sendiri terkendala dengan persoalan ada yang tadi. Guru kita sudah punya pulsa tetapi tidak punya HP. Sudah punya HP tetapi tidak punya pulsa. Relaksasi dana BOS itu dilakukan, Pak Hos. Relaksasi dana BOS. Jadi dana BOS sekarang ini hanya satu-satunya mencukupkan proses belajar mengajar melalui online. Kalau guru kita tidak punya pulsa, maka itu belikan pulsa. Kalau anak-anak kita tidak punya pulsa, maka itu bisa dibelikan pulsa. Berikan pulsa melalui dana BOS. Ya misalnya kalau guru dari 10 guru kemudian ada 2 yang tidak punya HP Android, kenapa tidak? 2 orang itu dibelikan HP Android dan itu untuk sekolah digunakan pada saat sekarang ini oleh guru. Itu bisa Jadi dilakukan penggunaannya pada saat pandemi sekolah, COVID. Pada saat pandemi Nah. COVID. Tapi kan yang gitu-gitu kan bisa memicu kecemburuan juga nih. Sudah dikasih fasilitas dan Kan gini kita hitungnya itu adalah persatuan pendidikan. Persatuan pendidikan ya? Bukan secara massal dan secara umum. Kalau secara massal kementerian juga tidak cukup lah untuk membeli sejumlah guru. Tetapi mungkin dari misalnya dari 10 guru di satuan pendidikan, mereka yang punya handphone itu sudah 9. Kemudian yang tidak punya handphone Android mungkin 1. Ya kenapa tidak dari dana BOS itu mungkin untuk 1 handphone bisa dibelikan, dan itu pun bukan untuk dimiliki oleh guru itu, tetapi menjadi milik sekolah. Pada saat sekarang ini bisa dilakukan, bisa membantu guru kita pada saat proses belajar mengajar di masa pandemi COVID. Ya kan? Kita tidak berbicara massal, ya kan? Ya apalagi kalau ada misalnya orang tua murid yang kaya raya, kemudian kenapa tidak kita bisa, apa dilarang sekarang ini orang tua murid yang kaya kemudian bisa memberikan handphone kepada guru di saat di tempat anaknya sekolah? Sah-sah saja. Sah-sah saja. Ya kan? Sah-sah saja. Ya. Ya misalnya Tribun, ya kan, punya uang banyak misalnya kan, kemudian ada satuan pendidikan hanya 2-3 misalnya yang tidak punya handphone Android, ya bisa juga. Kita tidak berbicara pendidikan gratis, tidak ada pendidikan itu yang gratis, cuma dalam proses belajar mengajar itu sudah disiapkan oleh kementerian, disiapkan oleh pemerintah. Pada saat anak-anak itu proses belajar mengajar, maka mereka itu tidak diperbolehkan untuk terbebani pada saat. Tapi kalau orang tuanya kaya, why not? Ya. Pak Irfan, saya tertarik dengan persatuan pendidikan tadi. Coba bisa dikonkretkan lagi atau dieksplor lebih, biar Tribuners bisa lebih tahu. Apa sih ini persatuan pendidikan ini? Konsepnya seperti apa nih? Jadi kan gini, pendidikan itu kan tugas kita semua, ya kan, kolaborasi seluruh unsur itu tetap ada dalam dunia pendidikan. Nah LPMP selaku wajah pusat yang ada di daerah tentu mengajak seluruh bupati wali kota, pemerintah daerah untuk sama-sama menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi itu, jadi kita bersatu untuk pendidikan. Kita sudah sepakat dengan Pak Kadis Pendidikan Provinsi, kita harus melakukan satu restorasi besar-besaran terhadap dunia pendidikan Nusa Tenggara Timur, dan itulah yang kita akan lakukan ke depan. Kolaborasi perguruan tinggi untuk mengkawal alumninya, kemudian nanti pada saat mereka menjadi guru honor, maka peran perguruan tinggi yang ada di Nusa Tenggara Timur tetap mengkawal untuk peningkatan kompetensinya, supaya masyarakat tidak lagi melihat bahwa kemampuan mereka pas-pasan, tetapi tidak berhenti untuk mengkawal alumninya meskipun mereka sudah menjadi tenaga pendidik. Itulah
yang kita akan lakukan bersama dengan Pak Kadis Provinsi. Pendidikan. Restorasi pendidikan Nusa Tenggara Timur akan dilakukan bersama Pak Victor Laiskodat, Gubernur Nusa Tenggara Timur. Nah, selama ini kan kecenderungannya habis wisuda ya selesai. Tanggung Selesai. jawab alma maternya juga kan selesai. Kita ingin menarik kembali. kita ingin melibatkan kembali perguruan tinggi untuk tetap mengkawal peningkatan kompetensi pada saat mereka untuk menjadi guru. Nah, di mana biayanya? Itulah yang kita akan tidak ada ini ya, ini kolaborasinya, bukan berkenaan dengan pembiayaan. Misalnya dosen undana, kenapa tidak? Kita undang ke LPMP, kemudian guru-guru honor dari undana kita kumpulkan, kemudian ditingkatkan kompetensinya. Mau dipanggil di LPMP atau di undana silakan, yang penting ada beban, harus diberikan tanggung jawab moral kepada perguruan tinggi untuk tetap melakukan peningkatan kompetensi meskipun mereka sudah menjadi pendidik tenaga kependidikan. Itu LPMP sudah melakukan beberapa bulan ini dengan webinar bagaimana pemanfaatan Google Form itu menjadi bagian yang harus dilakukan oleh guru pada saat mereka tidak menguasai IT. Itu sederhana, pemanfaatan Google Form, pemanfaatan Google Class dan sebagainya itu bisa dilakukan oleh guru-guru kita dan sudah dilakukan bimbingan teknis oleh LPMP. Kemudian bagi guru-guru kita yang belum memanfaatkan IT, kita mengajarkan secara sederhana saja. Ada kolom atas ketik, ada anak panah ke kiri ketik, dan di situ bisa mengupload sumber belajar dan bagaimana untuk cuma mereka mengupload, Pak. Mengupload saja. Kalau tidak upload, cukup memerintahkan kepada siswa kita, anak-anak buka guru berbagi, anak-anak buka rumah belajar. Di situ ada pembelajaran tentang pembelajaran dan di situ mereka bisa lihat. Kemudian ada dan begitu sederhana. Gaptek bukan berarti bahwa kita berhenti untuk melakukan proses belajar mengajar. Tidak bisa IT bukan berarti kita berhenti untuk belajar mengajar. Kita masih punya instrumen yang begitu luar biasa oleh guru-guru kita, ya kan? Satu ucapan guru itu bisa diikuti oleh seluruh murid. Anak-anak buka upload di Google, ini linknya, baca, kemudian nanti ibu kasih tugas, selesai. Ya itu secara sederhananya, ya kan? Kemudian ada suruhan juga, anak-anak yang ke sawah, anak-anak yang ke kebun, anak-anak yang ke laut, apabila dibawa oleh orang tua itu adalah bagian dari pembelajaran dan itu adalah life skill. Ya, kalau selama ini kan anak-anak kita belum pernah melihat orang tuanya pergi mencari ikan sebagai di tengah laut. Ya ternyata mereka ikut, waduh mencari ikan itu susah. Maka muncul semangat dia untuk belajar setelah pasca pandemi. Oh iya, saya harus belajar keras. Pada saat orang tua saya di laut begitu susahnya untuk mendapatkan ikan. Kemudian untuk pembiayaan pendidikan saya, ya saya harus bersemangat. Dan itulah ruang yang diberikan oleh COVID-19 yang bisa dilakukan oleh anak-anak kita karena mereka ada di rumah. Mereka banyak belajar, dan sehingga Pak Mas Menteri itu mengatakan bahwa pada saat sekarang inilah anak-anak belajar dari pengalaman hidup mereka, ada di tengah keluarga dan ada di tengah masyarakat. Mereka belajar dari pengalaman hidup, mereka belajar dari apa yang terjadi di sekitar mereka, dan itulah pembelajaran yang begitu luar biasa yang dapatkan oleh anak-anak kita dibanding proses belajar mengajar tatap muka yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan kita. Luar biasa. Pak Irfan, ini pertanyaan terakhir dari saya ya. Saya mendapat informasi bahwa LPMP mempunyai 5 fungsi ya, tugas dan fungsi ya. Yang pertama soal pemetaan mutu pendidikan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi, supervisi satuan pendidikan, terus fasilitasi peningkatan mutu pendidikan, sama pelaksanaan urusan administrasi ya. Nah, di masa pandemi COVID ini 5 fungsi ini berjalan optimal atau bagaimana, Pak? Ya, tetap optimal disesuaikan dengan protokol kesehatan ya kalau bahasa kita sehari-hari. Jadi tetap kita lakukan, tentunya disesuaikan dengan keadaan dan situasi yang sekarang ini. Ya, pemetaan kita tetap lakukan. Yang pertama adalah pemetaan terhadap
sekarang di masa pandemi COVID, sekolah mana yang tatap muka, kemudian kita akan cek apakah mereka tatap muka itu sudah mencukupkan seluruh daftar isiannya. Itulah tugas kita. Ya kalau bagi sekolah misalnya yang belum cukup isiannya, maka kita memberikan rekomendasi tolong dipertimbangkan kembali untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Nah kemudian kalau daerahnya zona hijau sudah memenuhi persyaratan zona hijau, ya kita perkenankan untuk tatap muka. Tetapi kalau di sebelahnya masih zona merah, maka dipertimbangkan lagi untuk pembukaan tatap muka. Dan semua itu kita lakukan supervisi, dan itulah fungsi kita sekarang ini adalah memastikan betul keselamatan satuan pendidikan dari pandemi COVID. Dan itulah yang dilakukan dengan pemetaan satuan pendidikan, supervisi satuan pendidikan. Nah kemudian fasilitasinya ya yang tadi luring, daring. Ya bagi guru-guru kita yang belum melakukan daring secara optimal, maka LPMP melakukan bimbingan teknis, pengawalan melalui Zoom, ya kan, melalui Zoom untuk memberikan ini kepada ini tetap berjalan. Jadi kegiatan itu tetap berjalan, kegiatan bimbingan teknis tetap berjalan, supervisi tetap berjalan, cuma kita lakukan secara daring, rapatnya secara daring, secara virtual karena memang kondisi COVID tidak memungkinkan untuk tatap muka. Tapi kalau zona Kota Kupang bisa zona hijau, ya kita akan melakukan tatap muka. Nah, tetapi yang saya ingin tanya ke host itu berapa efektif tatap muka dengan daring kalau kita ingin lihat. Iya kan, kita tanya juga ke host ya. Iya kan, misalnya daring itu dengan tatap muka itu berapa persen gitu. Wah, ini hasilnya kan. Pertanyaannya agak berat ini. Ya, kalau saya bisa mengatakan, mungkin ada juga yang mengatakan sama saja Pak Irfan. Ya kan? Mau tatap muka, mau daring sebenarnya ya tergantung semangat kita sebenarnya. Ya kita tatap muka pun ya mereka juga tidur, ya kan? Mereka juga tidur. Melalui Zoom pun ya mereka ada wajahnya nyambung, tetapi dia cuma tutup video, bisa jalan kiri kanan juga sebenarnya kan. Ya saya ingin tanya ke host bagaimana saya ininya, ya kan begitu. Tapi yang kita ingin lakukan adalah kita tidak akan berhenti untuk melakukan yang terbaik untuk dunia pendidikan, dan kita yakin kita harus berpikir positif bahwa guru-guru kita sudah melakukan yang luar biasa. Guru-guru kita adalah pahlawan kita di masa pandemi COVID, sama seperti tenaga medis, dan mereka cuma beda kalau mereka itu menyelamatkan pasien-pasien COVID-19, tetapi guru-guru kita adalah menyelamatkan anak-anak kita dari pandemi COVID, dan mereka tidak terpupus cita-citanya karena COVID-19. Sama, ya. Terima kasih Pak Irfan. Ya. Pak Irfan, pemirsa Tribunars, kita sampai pada penghujung acara. Sebelum saya tutup, saya minta closing statement dari Pak Irfan untuk sesi kita siang ini. Saya silakan Pak Irfan. Kembali, Bupati Wali Kota se-Nusa Tenggara Timur urus guru dengan sebaik-baiknya. Penjaminan peningkatan mutu hanya ada pada satuan pendidikan, dan guru-gurulah yang akan melakukan itu. Berikan perlindungan, berikan kesejahteraan, dan berikan ruang seluas-luasnya bagi guru-guru kita untuk melakukan yang terbaik di tempat mereka berada dan bertugas. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Irfan. Atas kesediaannya untuk hadir di Pos Kupang. Kayaknya mesti di sesi berikutnya harus lebih dari 1 jam ya. Kita harus tambah lagi. Nah, saya mewakili pimpinan redaksi Pos Kupang Pak Hasim Asari dan pemimpin perusahaan Ibu Erniwati Manjaga menyampaikan terima kasih yang banyak karena Pak Irfan dan tim LPM bersedia hadir di acara ini, dan selain titip salam dari beliau berdua, ya kita berharap Pos Kupang berharap kerjasama ini tetap terjalin, dan kita akan berjumpa pada sesi-sesi berikutnya. Kita nunggu besok di kantor untuk kelanjutan ini kerjasamanya. Saya sendiri Alphonse Nedabang di sini sebagai manajer produksi. Saya pikir itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya tidak membuat kesimpulan. Pemirsa Tribuners bisa mengikuti lagi lewat
video yang ada di Facebook dan Instagram.